doa kita hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya berdiri. Ingat ya semua bahwa kemarin kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah hewan, khususnya burung, dan kemudian kita juga mempelajari bagaimana pengertian dari cerita bergambar. Kalau masih ingat, Ibu mau tanya, sistem peredaran darah pada hewan terbagi berapa? 2. Apa yang pertama? Peredaran darah terbuka dan tertutup. Terbuka dan tertutup. Kalau peredaran darah terbuka artinya apa? Melalui pembuluh darah. Kalau yang terbuka kebalikannya, tidak melalui pembuluh darah. Kalau peredaran darah tertutup terbagi berapa? 2. Apa itu yang pertama, Sekar? Peredaran darah apa? Adit bisa? Tunggal dan apa? Tunggal dan ganda. Itu harap dibedakan ya, jangan terbalik-balik antara tunggal dan ganda. Kemudian kalau sistem peredaran darah burung, dia peredaran darah tertutup atau terbuka? Tertutup. Ganda atau tunggal? Ganda. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur dari cerita bergambar dan bentuk-bentuk dari sebuah pantun, ya. Yang pertama akan kita masuki ke materi unsur-unsur cerita bergambar. Coba diperhatikan gambar yang di depan. Ada gambar apa itu di depan? Sebuah cerita bergambar yang isinya tentang kemudian ditolong sama siapa? Edo. Nah, jadi di sini Ibu menampilkan sebuah cerita bergambar yang mana Ibu mau ingat kemarin kita sudah pelajari apa itu pengertian dari cerita bergambar. Siapa yang masih ingat pengertian dari cerita bergambar? Coba Rindi. Iya, cerita bergambar itu perpaduan antara gambar dan teks. Ya, namanya sudah cerita bergambar, ya kan? Cerita bergambar biasa disingkat dengan apa? Cergam. Kalau cerita pendek? Cerpen. Kalau cerita bersambung? Cerbung, ya. Nah, cerita bergambar ini memiliki beberapa unsur-unsur. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Cerita bergambar adalah cerita Diperhatikan semua ke depan. menggunakan gambar. Terdapat beberapa unsur dalam cerita bergambar. Berikut unsur-unsur dalam cerita bergambar. Sudah ditonton semua videonya?
ilustrasinya itu adalah gambar, ada gambar pohonnya, ada gambar burungnya yang sedang terjatuh. Nah, itulah namanya ilustrasi. Kemudian tadi ada tulisannya plak, ya kan? Nah, itu disebut balon kata. Nah, kemudian apa lagi? Selanjutnya ada panel, ya kan? Nah, panelnya itu apa? Panelnya itu latar belakangnya, ya. Latar belakang gambar ini, gitu, ya. Ini kan gambarnya ada kotak, 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 ya kan? Nah, latarnya apa? Ini latarnya berwarna kuning. Jadi panelnya itu inilah yang kuningnya ini, ya. Kemudian yang terakhir adalah narasi. Nah, jadi narasinya ini tulisannya atas-atasnya ini bukan yang terdapat di balon kata, ya. Nah, itu beda narasi dengan balon kata. Memang dia sama-sama teks, cuman balon kata itu dikotain, dia bisa bulat, bisa kotak. Dan balon kata ini menunjukkan ini loh yang dibilang si burung dara, ini loh yang dibilang semut, ya kan? Semut berkata seperti ini, dia yang di dalam balon kata. Oke. Nah, di sini Ibu ada media pembelajaran yang berisi tentang cerita gambar. Salah satu contoh cerita gambar yang berjudul apa? Burung Dara yang Baik Hati. Coba siapa yang mau 2 orang ya? Yang memegangnya dan yang membacakan. Burung dara yang baik hati. Pada suatu hari seekor semut hendak minum di sungai yang jernih dan dalam. Tiba-tiba semut itu terjatuh. Tolong! Di atas pohon burung dara mendengar teriakan semut. Kemudian burung dara memantik sehelai daun, lalu daun itu dijatuhkan ke arah semut. Hai sobat, pakailah daun itu untuk naik ke daratan. Sampailah semut menuju daratan dan ia selamat karena pertolongan burung dara. Terima kasih sobatku. Terima kasih Rapi dan Dirga sudah membacakan cerita bergambar yang berjudul Burung Dara yang Baik Hati. Jadi tadi ceritanya tentang apa? Apa amanat atau pesan yang bisa kita dapatkan dari cerita bergambar tersebut? Saling tolong menolong. menolong. Kita harus saling tolong menolong. Iya, saling tolong menolong. Sekarang kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk pantun. Yang pertama ada pantun apa? Coba bacakan, Rapi. Pantun berkait adalah Kuat ya. di atas beberapa bait dan bait yang satu dengan bait dengan yang lainnya sambung menyambung. Ya. Jadi bentuk-bentuk pantun itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama bentuk berkait. Yang kedua bentuk talibun. Yang ketiga bentuk kilat. Pantun kilat. Kalau pantun kilat ciri-cirinya pantunnya itu berapa baris? Kalau pantun talibun berapa baris? 8 atau 10. Kalau pantun yang saling sambung menyambung namanya pantun apa? Iya, benar. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan produk atau proyek untuk hari ini ya. Kemarin sudah Ibu tugaskan ke kalian untuk membawa alat dan bahannya. Sebelumnya Ibu bagikan dulu LKPD ya. Tolong ketua kelas bagikan LKPD-nya. Sekarang keluarkan alat dan bahan yang sudah Ibu tugaskan ke kalian untuk dibawa hari ini. Ayo segera keluarkan alat dan bahannya. Cara mengerjakannya adalah pertama nanti kartonnya kalian bagi 2. Kemudian nanti dituliskan judulnya ya, pohon pantun, tulis dengan spidol. Sudah? Setelah itu nanti kartonnya kalian gambarkan sebuah pohon. Sudah? Nah, kertas origaminya untuk apa, Bu? Kertas origaminya itu nanti kalian bentuk gambar daun. Setelah itu kalian gunting dan kalian tuliskan salah satu contoh pantun. Ya. Satu kelompok menuliskan 5 pantun. Setelah itu daun tadi ditempelkan pada pohon yang sudah kalian gambar di kartonnya.
Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas kan? Sekarang kerjakan. Sudah selesai semuanya? Sekarang waktunya kita untuk presentasi. Silahkan kelompok pena maju untuk presentasi. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok pena akan menjelaskan hasil gambar kami. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli barang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat hati senang. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Sekian perkenalkan dari kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Bagaimana penampilan dari kelompok pena? Bagus. Gambarnya juga bagus atau tidak bagus? Ya, karena mereka sudah menampilkan hasil diskusi yang sudah bagus, maka kita berikan tepuk apresiasi. Kamu hebat. Kamu hebat. Luar biasa. Sekarang waktunya untuk membuat kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini. Coba Rapi. Mengerti tentang unsur cerita bergambar dan Bentuk. bentuk pantun. Iya, jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur cerita. Ada 4. Yang pertama